Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik keempat dari 60 topik. Pengertian umum Hukum Tata Negara, bagian keempat. Hubungan Hukum Tata Negara dengan ilmu politik. J. Barents mengemukakan bahwa hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik ibarat kerangka manusia dengan daging yang menyelimutinya, ketika kerangka manusia merupakan perumpamaan bagi hukum tata negara, sedangkan daging yang menyelimutinya adalah ilmu politik. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, sedangkan salah satu pengertian dari ilmu politik adalah bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dalam usahanya memperoleh dan membagi kekuasaan dalam negara, harus didasarkan pada aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu hukum tata negara. Dalam praktiknya, seorang politikus tidak selalu mempergunakan saluran-saluran hukum untuk mencapai tujuan, sehingga bidang politik lebih luas daripada bidang hukum. Ilmu politik lebih mengutamakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan hal tersebut yang merupakan perbedaan yang mendasar antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik dapat dijelaskan dalam contoh berikut. Dalam rangka memperoleh kekuasaan dalam negara, dalam sistem demokrasi perwakilan maka orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk memperoleh dan membagi kekuasaan tersebut, harus mengorganisasikan dirinya dalam sebuah partai politik. Sistem, persyaratan pembentukan, persyaratan pendaftaran, bahkan persyaratan pembubaran sebuah partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang merupakan ruang lingkup hukum tata negara, karena pada dasarnya kebebasan untuk membentuk partai politik dijamin sebagai bentuk jaminan kebebasan berserikat yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, dan Pasal 28E ayat 3 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memperoleh kekuasaan negara dalam parlemen dan pemerintahan maka partai politik harus mengikuti pemilihan umum, dan pengaturan mengenai pemilihan umum tentu saja berada dalam ruang lingkup hukum tata negara. Demikian juga berbagai pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang ingin dikuasai oleh partai politik, merupakan bagian dari aturan hukum tata negara. Dalam praktiknya, kedekatan antara ilmu hukum dan ilmu politik melahirkan bidang kajian baru yaitu politik hukum. Politik hukum membahas bagaimana sebuah undang-undang disusun dan disahkan melalui proses politik, sehingga sebuah undang-undang tidak hanya merupakan produk hukum tetapi juga produk politik. Produk hukum karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, dan produk politik karena merupakan hasil dari kesepakatan politik dari para anggota parlemen yang berasal dari beberapa partai politik. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurut J.H.A. Logeman, hukum tata negara dalam arti luas terdiri atas hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Logeman memisahkan antara hukum tata negara dalam arti sempit dengan hukum administrasi negara, di mana hukum tata negara dalam arti sempit meliputi ajaran tentang pribadi, fungsi jabatan, dan ajaran pegangan, ajaran tentang ruang lingkup berlakunya norma, sedangkan hukum administrasi negara meliputi ajaran mengenai hubungan hukum. Logeman menjelaskan bahwa sebagai pribadi, pejabat negara berwenang melakukan perbuatan hukum, diwajibkan menaati kaidah hukum, dan mempertahankan hak sebagaimana warga negara lainnya, akan tetapi karena jabatannya, lahir perbuatan hukum yang hanya sah dilakukan karena jabatan tersebut yang berwenang melakukan itu. Perbuatan hukum tersebut memiliki kaidah umum, asas-asas, dan doktrin tertentu, termasuk penataan dan penegakannya terhadap pemerintah berkaitan dengan kewajibannya. Menurut Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat atau organ suatu negara, dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Hukum administrasi negara adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat negara yang tinggi dan yang rendah tadi, pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam hal menunaikan tugasnya, seperti yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Van Vollenhoven membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara dengan perumpamaan bahwa dalam hukum tata negara, negara dilihat dalam keadaan diam atau in rust, sedangkan dalam hukum administrasi negara, negara dilihat dalam keadaan bergerak atau in beweging. Menurut Mo Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, istilah lain yang dipakai hukum tata negara dalam kepustakaan Indonesia adalah hukum negara,
yang kedua-duanya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsrecht. Dalam kepustakaan Belanda, istilah Staatsrecht terdiri dari Staatsrecht in ruimere zin, atau hukum negara dalam arti luas, dan Staatsrecht in engere zin, atau hukum negara dalam arti sempit. Penggunaan istilah hukum negara dimaksudkan untuk membedakannya dengan Staatsrecht in engere zin, atau hukum tata negara dalam arti sempit. Menurut Wiryono Projodikoro, hukum tata negara memiliki hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara, di mana keduanya membahas mengenai soal-soal kenegaraan. Menurut Van der Pot tidak membedakan secara tajam antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan alasan bahwa perbedaan secara prinsipil tidak menimbulkan akibat hukum. Pembedaan hanya penting bagi ilmu pengetahuan hukum untuk memahami tentang sistem, akan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum dalam praktiknya. Menurut Kranenburg, hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki lapangan penyelidikan yang sama, perbedaannya terletak pada cara pendekatan yang digunakan. Cara pendekatan yang dilakukan hukum tata negara adalah untuk mengetahui organisasi daripada negara, serta badan-badan lainnya, sedangkan hukum administrasi negara menghendaki cara negara serta organ-organnya melakukan tugasnya. Kranenburg tidak membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pembatasan wewenang, melainkan karena cara bertindaknya negara itu sudah merupakan pembatasan wewenang. Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat dikelompokkan dalam dua pendapat, yaitu 1. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebagaimana yang dikemukakan antara lain oleh Kranenburg, Wiryono Projodikoro, dan Van der Pot. 2. Terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Logeman. Dalam praktiknya, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara memang tidak terdapat perbedaan yang asasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kranenburg. Salah satu contoh adalah mengenai lembaga negara. Pengaturan mengenai lembaga negara di tingkat pusat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial merupakan ruang lingkup hukum tata negara. Akan tetapi dalam setiap lembaga negara terdapat birokrasi yang mengelola administrasi dari lembaga negara tersebut yang merupakan ruang lingkup hukum administrasi negara. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan ruang lingkup hukum tata negara. Walaupun demikian, DPR didukung oleh kesekretariatan sebagai supporting system, atau sistem pendukung, dalam beberapa hal, antara lain melakukan pengelolaan administrasi DPR, seperti pengelolaan gedung, penyediaan data dan informasi bagi anggota DPR, dan lain-lain. Itulah topik keempat materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.